Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Bahasa Indonesia Belinda dan teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang mengenai karya ilmiah yang beranggotakan Alam Fadilah, Tira Febri, Muhammad Gufron, Divansyah Naufal, dan Sifat Asa. Materi pertama akan disampaikan oleh Alam Fadilah. Pertama adalah definisi karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan dan bagian benar. Selanjutnya adalah jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan permasalahan dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan atau perpustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Kedua adalah kertas kerja. Kertas kerja adalah karya ilmiah yang bersifat lebih daripada makalah. Kertas kerja ditulis untuk dijadikan dalam seminar atau lokakarya. Dan yang ketiga adalah laporan praktik kerja. Laporan praktik kerja adalah karya ilmiah yang memaparkan hasil temuan di lapangan atau instansi perusahaan tempat kita bekerja. Jenis karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah untuk jenjang diploma 3. Yang keempat adalah skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang mengungkapkan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar sarjana. Contoh skripsi langsung yaitu adalah observasi lapangan, dan skripsi tidak langsung itu adalah studi kepustakaan. Selanjutnya adalah tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Tesis ini bersifat lebih dalam dari skripsi. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar magister. Dan yang selanjutnya adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengungkapkan teori atau dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar doktor. Perbedaan makalah, kertas kerja dengan skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari yang berikut. Yang pertama adalah penggunaannya, kedua tebal halaman, ketiga waktu pengerjaan, dan yang keempat adalah gelar akademik. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Elvira Febri. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, skripsi, kedua, tesis, ketiga, disertasi, keempat, contoh laporan praktik kerja, kelima, contoh makalah. Kemudian ada link yang dapat dilihat. Teman-teman dapat mengakses link tersebut di kolom deskripsi video ini. Contoh kertas kerja. Berikut adalah contoh kertas kerja. Manfaat penyusunan karya ilmiah. 1. Dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Kedua, sebagai pengenalan dengan aktivitas kepustakaan. Ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual. Keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. 6. Sebagai peningkatan pengorganisasian fakta dan data secara sistematis. 7. Dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sudut. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Gufron. Selanjutnya yaitu karakteristik karya ilmiah. Yang pertama, mengacu kepada teori. Karya ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir, kerangka pemikiran, acuan. Yang kedua yaitu berdasarkan fakta. Artinya setiap informasi dalam karya ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret. Selanjutnya yang ketiga yaitu logis. Setiap keterangan dalam karya ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan dapat diusut alasan-alasannya, rasional, dan dapat diterima akal. Yang keempat yaitu objektif. Dalam karya ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Selanjutnya yang kelima yaitu sistematis. Baik penulisan atau penyajian maupun pembahasan dalam karya ilmiah disajikan secara rutin, teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku, terurut dan tertib. Yang keenam yaitu sahih atau valid.
baik bentuk maupun isi karya ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Selanjutnya akan disampaikan oleh si Fatasa. Yang ketujuh jelas. Artinya, setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, gamblang, dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan-raguan dalam benak pembaca. Yang kedelapan, seksama. Baik penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian, agar tidak mengandung kesalahan betapapun kecilnya. Yang kesembilan, bahasanya baku. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus menggunakan ragam bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan standar atau patokan UEB. Yang ke-10, tuntas. Pembahasan dalam karangan ilmiah harus sampai ke akar-akarnya. Jadi, supaya karangan tuntas, pokok masalah harus dibatasi, tidak boleh terlalu luas. Yang terakhir, penulisan sesuai dengan aturan standar nasional atau internasional. Akan tetapi, tata cara penulisan laporan penelitian yang berlaku di lembaga tempat penulis bernaung tetap harus diperhatikan. Selanjutnya ada persyaratan menulis karya ilmiah. 1. Menguasai materi. 2. Memiliki pengalaman. 3. Bersifat terbuka. 4. Bersifat objektif. Dan 5. Memiliki kemampuan berbahasa. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.